Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang kesombongan ya manusia si laknatullah ini, ya ini si Saifuddin ya, yang dimana dengan angkuhnya, dengan sombongnya, dengan congkaknya melarang KC untuk meminta maaf ya, dan dia pun tidak pernah meminta maaf oleh karena Paulus tidak pernah minta maaf gitu ya. Nah, ini yang menjadi narasi ataupun yang premis-premis yang dibawakan oleh Saifuddin Ibrahim ini atas dasar kebencian ya, yang dimana kekristenan akan hancur dengan sendirinya oleh karena disebabkan orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ya. Dan ini ada dua opsi, jika mana tidaklah Saifuddin yang tercampak dari kekristenan itu sendiri, ataupun mungkin Kristen yang akan malu dan hancur oleh karena perkataan-perkataan orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini ya. Nah, sesungguhnya acap kali di dalam kekristenan itu ya dipermalukan, Kristen itu dipermalukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya murtadin gitu ya. Karena sesungguhnya murtadin itu ya, yang orang-orang yang mengaku murtadin itu di dalam Islam dia goblok, ketika di dalam gereja pun di dalam kekristenan pun dia merasa paling pintar, dan anehnya kekristenan banyak orang Kristen yang awam ini percaya tentang hal itu, apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku murtadin ini. Nah, celakanya si Saifuddin saat ini ya menyerang PGI ya, di mana PGI tidak mau ikut campur tentang Kosman, karena orang-orang PGI itu tahu apa yang disampaikan oleh Kosman bin Sunet ini adalah sesuatu yang melanggar hukum. Makanya PGI tidak mau ya, karena mereka juga bukan orang-orang yang bodoh yang mau ikut-ikutan tentang hal tentang kebodohan yang dilakukan oleh si KC. Nah, di sini Saifuddin menyerang PGI, dan memang menurut Yurudiana sendiri ya, Saifuddin Ibrahim ini tengah mencari panggung ya, tengah mencari empatik agar Saifuddin ini dia dapat menjadi ketua PGI. Dan banyak sekali ya orang-orang radikal seperti Saifuddin Ibrahim ini, seperti yang ada di Piong ya, di YouTube Piong, di channelnya Piong ataupun Papel 88 ini meminta berencana untuk mereformasi ya para pengurus PGI. Nah, Saifuddin ini salah satunya orang yang tengah angkat telur, tengah cari muka supaya dia dapat diangkat menjadi ketua PGI. Demikian videonya kaum muslimin. Lewat sesiapapun, jadi apa yang diberitakan oleh YouTuber Muslim bahwa meminta maaf atas nama KC, meminta maaf atas apapun, sama seperti saya, bahwa selama dalam persidangan saya tidak pernah meminta maaf atas apa yang saya tulis, atas apa yang saya ucapkan, atas apapun khutbah yang saya lakukan selama ini. Saifuddin Ibrahim tidak pernah meminta maaf karena saya tidak pernah bersalah kepada siapapun. Bahkan undang-undang penistaan agama itu, kalau dilihat, saya tidak pernah bersalah. Itulah sebabnya saya tidak pernah minta maaf. Dan jaksa berkata, pertimbangannya memberatkan Saifuddin Ibrahim karena dia tidak minta maaf. Saya berkata, saya tidak pernah minta maaf.
Karena Tuhan Yesus tidak pernah minta maaf untuk apapun yang dilakukannya. Paulus tidak pernah minta maaf atas apapun yang telah dilakukannya. Tetapi Paulus berkali-kali dipenjara di dalam selama ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Dan saya mengerti sepenuhnya bahwa apa yang pernah saya lakukan ini tidak bertentangan dengan undang-undang agama apapun, undang-undang manapun. Justru saya akan tetap melakukan hal-hal yang pernah diperintahkan oleh Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadikanlah mereka muridku, baptis mereka, ajar mereka. Iya. Aku akan menyertai itu boleh membunuh manusia lain yang menghina agama Kristus. Jangan dilanjutkan dulu demi keadilan. Demi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan apa yang saya ucapkan ini, saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat. Bahwa tidak pantas Muhammad KC ditangkap dan disiksa dan dipenjarakan sebelum penista-penista agama Kristen itu ditangkap. Seperti Habib Rizik harus disidang ulang, harus disidang. Dia itu melihat jin, asal ngomong si yang tahu, hanya Bareskrim yang tahu, sehingga dia itu melihat jin disalib. Itu sangat mengenaskan. Oleh karena itu, tangkap dulu Abdus Somad, Pak Polisi. Ini bukan saya asal ngomong. Saya nggak tahu kenapa Muhammad KC, Muhammad Kosman ditangkap. Dan pasti itu atas perintah seseorang. Saya nggak tahu yang memerintahkan itu apakah presiden, apakah menteri agama, tidak tahu. Hanya baik. Ya. Untuk perkara MKC ini perkara berbau politis. Saya duga pelapornya ini dari istana. Karena dia dapat. Tunggu, ini perlu dijelaskan. Anda menduga pelapornya dari istana. Istana presiden. Kalau nggak presiden, wakil presiden. Oh, Nah, oke. Kenapa saya duga begitu? Pertama, dia dapat nomor cantik. Nomor laporannya nomor 500. Oh gitu. Kedua, dia baru dilapor tanggal 21, sudah penangkapan 24-25. polisi yang tahu. 24 mereka sudah, para penangkap Buser itu sudah ke Bali. 25 orang menangkap langsung Muhammad KC di Bali. 26 disiksa. 26 disiksa. Apakah karena kami dari Islam murtadin lalu tidak diperadilan kita ini? Tidak ada yang meneriakan. Pendeta-pendeta besar tidak ada yang meneriakannya. Ikut ngomong tidak ada. Itu jemaatnya. Apakah karena kami ini murtadin lalu tidak diperhatikan oleh gereja? Apakah karena kami dari Islam gereja tidak mau menampung? Ngomong ke, malah ada sebuah aras gereja katanya mengampuni Yahya Waloni, padahal jelas Yahya Waloni menghina Roh Kudus dengan mengatakan Roh Kudus. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Yahya Waloni
Jelas sekali dia menghujat Roh Kudus dengan mengatakan Roh Kudus. Ada aras gereja mengampuni. Apa hak kamu? Dengar baik-baik. Saya nggak tahu seberapa jauh kamu memahami Alkitab. Saya nggak tahu seberapa orang yang sudah kamu menangkan di dalam penginjilan. Seberapa banyak orang yang sudah kamu latih dan dididik untuk menjadi penginjil. Saya nggak tahu. Tapi enak saja kalian mengampuni Yahya Walod. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, tentang bagaimana celotehan-celotehan Saifuddin Ibrahim. Nah, pesan saya untuk Saifuddin Ibrahim ya, kalau memang kau Din merasa sakit hati ya dan mengundang kebencian ya untuk memecah belah umat yang ada di negeri ini ya, kau bawa saja orang-orang yang sepaham denganmu dan jangan bawa-bawa orang Kristen yang tidak mau ikut campur tentang hal ini, oleh karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan si KC itu salah. Dan jika mana kau tidak terima, maka bawa semua apa yang kau punya, apa yang orang-orang yang mendukungmu dan orang-orang yang sefaham denganmu, tabuh saja genderang supaya perang gitu ya, daripada kau berceloteh ke sana kemari mempermalukan orang-orang Kristen itu sendiri dan mempermalukan para petinggi-petinggi kekristenan itu sendiri ya. Jadi jangan membuat premis-premis yang sifatnya memecah belah umat ya. Kalau kau memang mempunyai ambisi ya, mau mempunyai ambisi untuk menjadi seorang ketua di PGI ya, harus dengan cara yang terhormat. Bukan seperti ini kau sampai menuduh istana, menuduh pemerintah, melaporkan KC segala macam. Jauh api dari panggang, jauh dari akal waras. Orang-orang seperti kau ini memang orang-orang yang tidak punya otak, Din ya. Ini dengan tegas ku sampaikan bahwasanya apa yang kau sampaikan itu hanya mengundang sarah, mengundang kebencian, yang dimana kau sendiri yang akan mengalami kerugian tentang hal apa yang pernah kau ciptakan sendiri. Itu camkan itu. Oke, kaum muslimin, saya sudahi video saya ini, saya akhiri. Semoga video ini menjadi sebuah hibrah bagi kita dan menambah keimanan kita hanya kepada Allah, dan kita semakin mencintai Al-Quran dan kita semakin mencintai baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oke, demikian saja kaum muslimin, saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.